Nah dok, tadi kan udah bahas banyak banget nih dok tentang kehamilan, terus pencegahannya gimana, yang apa aja yang harus diperhatikan gitu ya dok. Nah kalau untuk persalinannya nih dok, kira-kira apa aja sih dok yang harus diperhatikan, dipersiapkan oleh pasangan? Oke, ya, ini menarik ya. Jadi kalau untuk persalinan di masa pandemi ini memang ada yang berbeda. Itu yang pertama, semua pasien yang akan bersalin diwajibkan untuk melakukan screening yang agak banyak gitu. Kayak pertama ronsen itu wajib dilakukan, cek darah lengkap yang biasanya nggak pernah dilakukan. Dan satu lagi rapid, minimal rapid gitu, minimal rapid. Khususnya untuk yang emergency kita pakai rapid. Walaupun kita tahu rapid itu sangat minim sensitivitas dengan spesifisitasnya, tapi modalitas yang kita punya saat ini yang paling cepat rapid gitu. Dan yang kedua, yang terakhir untuk yang elektif biasanya swab. Itu harus bawa dia negatif supaya bisa ditangani di rumah sakit. Biasanya RSIA karena kita nggak rujukan ya, RSIA tuh biasanya mereka minta rapid gitu, minta swab gitu. Dan karena kita nggak punya swab yang cepat gitu kan, biasa paling cepat 6 jam, biasanya itu digunakan untuk yang elektif atau yang terencana. Jadi sebaiknya swab tetap dilakukan. Dan satu lagi, untuk pasien hamil, jika didapati rapid positif atau swab positif atau gejala yang mengarah COVID-19, itu wajib untuk bersedia dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Dan rujuknya tidak bisa rujuk lepas. Untuk masa ini kasus kita agak khusus gitu. Jadi biasanya kayak di beberapa rumah sakit mereka memberlakukan untuk sebelum masuk pasien mendatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak boleh pulang paksa jika ditemukan hasilnya positif. Karena ditakuti mereka pulang dan menulari yang lain sama aja gitu kan. Dan itu sudah ada undang-undangnya gitu. Kalau pasien menolak untuk diswab ketika rapidnya positif atau pasien memaksa untuk pulang paksa, jadi kasus ini pasien tidak boleh pulang paksa, harus bersedia dirujuk. Kalau sampai itu terjadi, maka pihak rumah sakit, tenaga kesehatan berhak untuk melapor ke polisi gitu. Jadi udah hukum ranahnya gitu kalau sampai dia lari, karena ini masa pandemi gitu. Jadi memang harus siap-siap, makanya lebih baik jangan sampai terkena COVID-19 ini gitu sih. Dan kalau misalnya positif, bagaimana tuh dok prosedurnya? Apakah berarti kan dia beresiko untuk menularkan ke orang lain? Apakah suaminya tetap harus mendampingi atau dia harus sendirian? Itu bagaimana tuh dok? Memang kalau bersalin di masa COVID ini, kalau dia positif nggak bisa didampingi. Itu, dan kalau dia positif dengan COVID-19, prosedurnya dianjurkan untuk persalinan dengan seksio sesarea, operasi. Kenapa? Karena waktunya terukur dan meminimalkan resiko penularan terhadap nakesnya gitu. Jadi sebenarnya mode of delivery-nya pada COVID-19 kebanyakan rumah sakit memilih untuk sesar pasti. Gitu. Walaupun bukan indikasi karena bahaya ibu dengan janin ya. Kalau ditanya sih hampir di atas 50% ibu hamil mild symptom atau asimptomatik gitu. Cuman sebagian kecil yang bergejala berat, tapi indikasi sesar lebih karena untuk mengurangi resiko penularan. Gitu. Nah, terus dok, kalau misalnya untuk pasien-pasien yang ke puskesmas nih dok, itu apakah berarti kalau dengan positif dia juga akan dirujuk? Pasti. Berarti Pasti. Tidak bisa melahirkan di puskesmas ya dok ya? Untuk positif pasti kita akan rujuk dan ke rumah sakit yang besar ya, Fatmawati, Persahabatan. Dan yang menyedihkannya lagi adalah susah sekali dapat rujukan. Sejujurnya sangat susah sekali gitu. Jadi biasanya pasien akan kesel dan marah karena nggak dapat rujukan, jadi dia harus menunggu lama gitu. Bukan masalah rumah sakit tidak mau menangani, tapi lebih karena masalah jika pasien itu positif, dia butuh ruangan khusus dan bayinya pun perlu penanganan khusus. Dan satu lagi, kalau dia positif tidak dianjurkan untuk inisiasi menyusui dini. Gitu. Dan yang pusingnya lagi, kita tahu kapasitas bed di Indonesia itu tidak sebanyak mungkin di negara maju kali ya dok, di Jakarta udah paling banyak sebenarnya, cuman ya dan masih penuh ya dok ya, banyak susah sih, mau berapa rumah sakit rujukan juga
susah sekali karena tahu sendiri untuk pasien COVID-19 saja udah terbatas, apalagi untuk bahan persalinannya gitu. Berarti ini benar-benar harus diingatkan ya pemirsa, kalau misalnya hamil harus benar-benar menjaga diri. Pertama, jangan sampai kita tertular supaya tidak mengalami prosedur yang sangat merepotkan gitu. Nah dok, tadi di awal perbincangan kan tadi sempat ada laporan ya dok yang tadi lonjakan kelahiran ya dok, kehamilan. Nah kira-kira dok, kalau misalnya mau mencegah kehamilan ini, apakah ada tips-tipsnya dok? Tips-tips khusus gitu untuk pemirsa Live Channel. Kalau mau mencegah kehamilan ya jawabannya tentu metode kontrasepsi ya. Kita punya banyak metode kontrasepsi, baik yang alami, hormonal, apa yang jangka panjang gitu kan, seperti jangka panjang biasanya IUD ya. Itu ya pasti ada sih, kalau mau yang nggak pakai obat ya senggama terputus atau metode kalender gitu kan. Kalau mau yang pakai obat juga ada, cuman ya jangan putus KB-nya, paling gitu sih. Atau kondom gitu juga bisa sih, kontrasepsi. Nah, kalau misalnya, apakah menunda kehamilan itu lebih baik dok dibanding hamil pada saat masa pandemi? Itu pertanyaan menarik ya. Saya nggak bisa jawab lebih baik atau, dulu pada awalnya saya merasa sebaiknya menunda kehamilan pada awal masa pandemi ini, karena saya berharap pandemi ini seperti di Cina, di Wuhan 3 bulan kita selesai gitu. Tapi melihat perkembangannya sekarang yang masih terus naik tanpa kita tahu kapan turunnya, dan Indonesia salah satu yang tidak turun-turun, saya tidak bisa lagi mengatakan ditunda sampai selesai pandemi. Itu khususnya pada pasangan-pasangan yang saya tahu sudah lama menantikan anak ya. Gitu, saya tahu misalnya dia sudah infertilitas 10 tahun gitu, usianya juga sudah di atas 35 tahun gitu. Waktu saya bilang, coba ditunda dulu Bu, ini lagi pandemi gini masa mau hamil gitu kan. Buat kita yang usia muda, yang udah punya anak 2-3, nunda nggak masalah. Tapi kalau buat dia yang sudah menunggu 10 tahun, saya pikir itu masalah besar. Jadi kalau saya sih tidak lagi menyarankan, saya kembalikan kepada masing-masing pasangan, dan yang penting selama hamil dia tahu bagaimana cara menjaga dirinya dari penularan COVID-19 gitu sih. Baik dok. Nah kalau misalnya dari segi iman Kristen sendiri dok, ada nggak sih dok pro kontra terhadap keluarga berencana ini? Oke, kita tahu ya kalau masalah KB ini kontrasepsi dari dulu jadi perdebatan banyak gereja. Kenapa? Iya, betul, dok. Karena kayak Katolik, saya kerja di Yayasan Carolus, ada yayasan yang kepastorannya itu sangat menentang KB gitu. Kalau secara biblikal ada 2 sih yang saya tahu yang mereka pakai ya, yang perintah amanat untuk memenuhi bumi, satu, dan yang kedua bagaimana kalau ingat yang Yehuda dengan Tamar, Onan yang dia disuruh sanggama tapi dia mengeluarkan di luar gitu kan, dan dia akhirnya dihukum sama Tuhan. Nah kalau dalam kasus itu saya pikir kita perlu lihat konteks gitu. Konteks pada zaman itu adalah memang kita perlu memenuhi bumi, satu, dan yang kedua kalau zaman Onan lebih karena pada ketidaktaatannya, saya rasa dia dihukum Tuhan gitu. Nah untuk masa sekarang ini, satu, kalau saya merasa sebaiknya bijak dalam merencanakan kehamilan. Kenapa? Karena kepadatan penduduk, satu ya, yang kedua biaya sekolah juga nggak murah, jadi saya rasa family planning adalah satu hal yang perlu. Terus salah satu pandangan gereja lagi yang saya pikir perlu diluruskan adalah karena mereka menganggap KB itu sebagai abortifacient atau menggugurkan kandungan. Nah, karena dulu dianggap misalnya pasang IUD itu udah terjadi fertilisasi, terus si fertilized egg-nya itu dihambat untuk nempel dan itu dianggap menggugurkan gitu kan. Nah, yang perlu diketahui adalah mayoritas dari semua alat KB ini ternyata sudah dipahami bahwa kerjanya itu lebih dominan pada pencegahan fertilisasi dibandingkan dia sudah fertil terus nggak bisa nempel, walaupun ada mekanisme seperti itu gitu. Cuman kan ya kita nggak bisa bilang mana yang terjadi pada saat yang pasiennya cuma tahu saya mens lagi, saya nggak hamil gitu kan. Jadi karena ada pemahaman itu, tapi ya itu mekanisme kerjanya sih mayoritas lebih pada menghambat pertemuan sel telur dengan si sperma ya gitu.
Jadi memang kalau saya sih lebih, kayaknya kita sebagai orang Kristen nggak melulu hidup hitam putih ya. Iya. Butuh pertimbangan-pertimbangan etis, dan yang paling penting adalah apa yang mendasari kita mengambil keputusan untuk menunda kehamilan. Lebih kayak gitu sih. Iya, berarti iya sekali lagi nggak bisa digeneralisasi ya dok ya, benar-benar lihat kasus per kasus, motivasi apa aja yang mendasari mau hamil atau tidak hamil, seperti itu ya. Baik dok, nah sedikit agak out of topic dikit nih dok, mau menanyakan mengenai sex selection atau pemilihan jenis kelamin. Kira-kira kalau misalnya orang tua mengharapkan suatu jenis kelamin atau misalnya anggaplah kasus yang saat ini banyak terjadi kan bayi tabung ya dok ya, atau IVF, di mana mungkin orang tua bisa memilih nih mau jenis kelaminnya apa. Itu apakah bertentangan dengan kedaulatan Tuhan atau gimana dok? Ini pertanyaan etis lagi sih sebenarnya. Cuman kalau kita mau ngomong tentang kedaulatan Tuhan dalam hal sex selection, sejujurnya secara pribadi saya tidak terlalu pro dengan sex selection ya. Jadi sex selection ini kita harus lihat dari dua sisi. Pertama, sisi sosial. Di Indonesia ada beberapa orang yang lebih mengharapkan anak laki-laki gitu. Terus dia gitu, dia udah punya 5 anak perempuan, atau dia punya 5 anak laki-laki, pingin punya gender yang perempuan gitu. Dan yang kedua dari sisi kesehatan. Sisi kesehatan dalam artian ada penyakit-penyakit yang kita tahu seks kromosom, link seks kromosom ya. Kayak Duchenne, atau kayak hemofili gitu kan. Jadi daripada anaknya lahir mati, ya lebih baik kita pilih gender yang XX gitu kan. Tapi balik lagi, sex selection ini nanti luas implikasinya. Kalau terhadap masalah kesehatan, biasanya pembenarannya lebih di masalah kesehatan ya. Misalnya sex selection bisa 2 cara. Pertama, kita bisa melakukan gender selection dengan memilih spermanya. Yang kedua, begitu kita cek, ada namanya cek kromosom. Waktu dia jadi embrio, kita cek ternyata dia laki-laki, digugurkan. Ada yang kayak gitu. Nah, jadi yang embrio itu bahkan bisa sampai kita cek dia ada kelainan, atau kita mau anak itu rambutnya panjang, hidungnya mancung, bisa sampai situ gitu. Nah, kalau sampai segitu implikasinya, saya pikir Tuhan menciptakan orang itu nggak semuanya sempurna ya. Mungkin di situ ada sisi melanggar kedaulatan Tuhan, dalam artian orang cacat pun diizinkan Tuhan untuk ada, itu untuk menunjukkan kedaulatan dia gitu. Jadi saya sejujurnya tidak terlalu pro terhadap sex selection, walaupun dengan alasan kesehatan, karena untuk orang-orang yang dengan hemofili berat pun atau dengan kelainan yang X-linked kromosom dan diizinkan Tuhan untuk hidup, saya percaya di situ Tuhan juga bekerja melalui orang-orang yang seperti itu gitu. Karena yang kita perlu khawatirkan adalah saat kita menyetujui sex selection adalah pada saat kita melihat bahwa orang itu semua harus sempurna. Tidak ada lagi tempatnya untuk orang cacat dan disabilitas gitu. Karena untuk yang disabilitas itu sebenarnya yang bikin mereka tampak tidak berdaya lebih kayak konsep pemikiran kita kan. Jadi sih saya lebih kayak semuanya balik lagi terhadap setiap pasangan itu, dasarnya dia mau sex selection apa sih? Kenapa sih harus punya anak laki-laki? Lebih kayak gitu kan. Jadi balik lagi, di kebidanan ini memang kita nggak bisa menentukan semuanya hitam putih benar salah ya. Lebih kayak pertanyaan etis itu lebih balik ke hubungan pribadi masing-masing pasangan dengan Tuhannya, dan apa dasar dia mengambil keputusan itu. Kalau saya lebih suka orang memandangnya dari sisi itu, bukan hitam putih, ini berdosa, ini tidak berdosa gitu. Karena kalau kayak gitu kita akan jatuh kayak orang Yahudi dengan orang Farisi ya. Iya, gitu. betul. Kayaknya kita harus punya pemahaman yang lebih dari itu sih. Gitu. Perlu banyak faktor juga yang dipertimbangkan, dan ya harus benar-benar melihat juga ya dok. Iya benar, motivasi. saya setuju. Nah dok, tadi kan kalau misalnya seperti itu, misalnya nih dok, kita sebagai dokter dan menghadapi pasien yang meminta untuk sex selection, itu bagaimana nih dok? Kalau kita sebagai dokter menanggapinya bagaimana? Kalau itu sikap kita maksudnya ya? Iya, apakah ke pasien. kita mau mengerjakan sex selection itu Iya, atau enggak? betul. Sejujurnya kalau di Indonesia sih sebenarnya kalau kamu bicara secara legal, untuk anak pertama tidak diizinkan sex selection. Tapi untuk anak kedua, ketiga masih diizinkan, boleh kalau mau memilih gender. Setidaknya saya pikir sebagai dokter Kristen,
yang diperlukan adalah kita mengkonseling pasiennya sih, gitu. Mengkonseling pasiennya untuk kenapa kamu melakukan ini dan apakah perlu kayak gitu, lebih kayak gitu sih, bukan cuma sekedar oh ya dok saya mau pilih gender laki-laki terus gampang sebenarnya kan. Dan harus diedukasi bahwa keberhasilannya cuma 80% loh gitu, nggak 100%. Nanti kalau ternyata kita udah berjanji ini kamu saya kasih anak laki-laki ternyata jadinya anak perempuan, bagaimana sikap si pasangan ini terhadap menerima kenyataan tersebut gitu. Saya pikir sebagai dokter kesen kita dituntut lebih, bukan cuma sekedar mengiyakan dan mengerjakan pekerjaan kita sebagai dokter kandungan, terus memudahkan dia untuk mengambil keputusan iya atau enggak, tapi lebih di konseling sama diedukasi. Kalau saya sih lebih memilih begitu gitu. Dan mungkin kalau saya memilih untuk, kalau saya pribadi ditanya keputusan pribadinya ya saya tidak terlalu mendukung, mungkin saya tidak memilih untuk mengerjakan hal tersebut sih, sex selection gitu. Oke, baik. Wah, seru sekali nih dok perbincangan kita siang ini. Terima kasih banyak dok sudah bisa hadir di program Shalom Dok kali ini. Dan sebagai penutup nih dok, dan kesimpulan dari perbincangan kita, kira-kira ada nggak sih dok pesan-pesan yang ingin dokter sampaikan untuk pemirsa live channel berkaitan dengan hamil ataupun juga penundaan kehamilan di masa pandemi ini? Oke, untuk setiap pasangan yang di masa pandemi ini sedang hamil atau sedang menantikan buah hati ya, saya pikir saya sih kembalikan kepada masing-masing pasangan. Yang penting adalah mereka sudah mengetahui resiko dari kehamilan selama masa pandemi ini gitu. Selebihnya jika ingin hamil tetap patuhi protokol, pakai masker, cuci tangan, dan jangan khawatir untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap kehamilan Anda, karena resiko COVID-19 dengan resiko kehamilan tidak dikontrol sama besarnya. Jadi masing-masing sebaiknya tetap bergumul dengan Tuhan apakah ini adalah waktu yang tepat untuk memiliki keturunan atau tidak. Saya rasa itu. Baik, terima kasih banyak dok. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Tidak ada yang melarang untuk melangsungkan kehamilan di masa pandemi. Namun protokol kesehatan harus tetap dilakukan, termasuk melakukan pemeriksaan rutin dalam kehamilan. Bersama saya Dr. Jesslyn, sampai jumpa di episode Shalom Dok selanjutnya.